Jiwa-jiwa yang melekat di dalam diri kita saat hidup disebut jiwa, saat mati langsung ganti nama jadi arwah. Betul nggak? Sadar nggak kita itu? Sering kan mendengar ini? Coba pikirkan, kenapa nama diganti almarhum, almarhumah? Kenapa diganti jenazah? Kenapa jiwa itu diganti arwah? Coba. Gak ada menghentikan cipta buat para jiwa, gak ada buat para arwah. Kenapa saya menceritakan hal sederhana ini? Ini kesadaran bahwa saat kita mati semuanya hilang, semuanya berubah. Semua kewajiban dunia saat kita mati selesai. Utang yang berjibun mati selesai, diwariskan. Kontrak perjanjian selesai. Saya punya kontrak sekian miliar, sekian triliun, proyek saya luar biasa, mati, selesai. Bahkan kontrak perkawinan pun selesai. Betul? Ketika kita sakit menjelang kematian, rasa sakit yang mendera, penderitaan yang luar biasa, begitu mati, selesai. Dibebaskan. Jadi saya suka aneh saja. Ketika seseorang sakit menderita luar biasa, kita tangisi sakitnya. Kasihan dia sakit. Tapi begitu dikasih karunia kematian oleh Allah, dibebaskan dari sakitnya, masih ditangisi. Maunya apa? Saya mau nanya aja, maunya apa? Ketika sakit menderita, itu tumor, itu cancer, apapun, dia menderita kesakitan, ditangisi. Wajar kalau ditangisi. Dibebaskan dari rasa sakit dengan kematian, masih ditangisi. Maunya apa? Jadi maunya apa? Semua yang disebut milik hilang sesaat. Semua yang disebut milik, tanah ini milik saya, konyol banget. Gak ada tanah milikmu. Yang ada kamu milik tanah. Itu yang benar. Kita sedang membebaskan tanah di Jelekong itu. Saya gak mau ribut soal tanah. Mau dijual berapa? Bayar. Kita butuh. Walaupun kita sudah bayar itu tanah, bukan milik kita. Nggak bisa dipindahkan kok. Nggak bisa dibawa kok. Betul nggak? Sudah dibayar tetap aja di Jelekong. Jangan mentang-mentang karena uang kita seakan-akan itu berpindah tangan menjadi milik kita. Nggak ada. Semua yang di dunia ini hanya hak guna pakai. Walaupun ada sertifikat hak milik, itu bohong, itu kertas. Kita beli sawah 1 hektar, berapa lama sih itu milikmu? Sebatas kamu bernapas, berhenti napas, pindah tangan pada yang lain. Mana yang namanya milikmu? Apakah kata hak milik berubah ketika mati? Tidak. Itu cuma main-main basa-basi duniawi, ya memang begitu. Makanya jangan terlalu bingung dengan kertas, semuanya kertas kok. Yang lucu lagi, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang jelas-jelas bukan milik kita. Itulah kadang-kadang kebohongan yang diulang-ulang dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan kita mengatakan semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah. Di sini. Tetapi kenyataannya seakan-akan semua milik kita. Pelitnya luar biasa.
hitungannya luar biasa. Jadi semua yang menjadi milik itu hilang pada saat napas berhenti. 1 detik setelah kematian semuanya berpindah. Dan kita tidak akan bisa masuk lagi ke tubuh ini. Tidak ada izin lagi untuk menggunakan jasmani ini. Saat kita keluar, kita sadar keluar, kita melihat tubuh kita sendiri. Ada keinginan untuk masuk lagi, tetapi tidak bisa lagi. Maka disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Artinya, ya sudah, begitu nafasnya terhembus nggak bisa masuk lagi. Dan saat itu kita kehilangan kontrol terhadap diri kita. Tangan tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kaki nggak bisa dikontrol oleh kita lagi. Tubuh ini tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kita kehilangan kontrol sama sekali saat itu. Pertanyaan sekarang, tubuh kita sekarang masih bisa dikontrol oleh kita. Digunakan apa? Mulutmu masih bisa dikontrol oleh kamu sekarang, digunakan untuk apa? Matamu masih bisa dikontrol olehmu saat ini, masih diberi kekuasaan untuk mengontrol semuanya. Dipakai apa? Telingamu masih dikontrol. Kita masih diberi kuasa untuk mengontrol semuanya. Pertanyaannya, kuasa yang Allah berikan kepada kita untuk mengontrol tubuh kita, dipakai apa? Apa ketika kalian pergi dari rumah ke sini tidak dalam kontrol? Kaki ini tidak bisa sampai di sini kalau tidak ada kontrol. Dan pada saatnya nanti semua kontrol itu akan diambil oleh Allah. Saat itu kalian kaget. Karena apa? Sesuatu terasa adanya kalau sudah hilang. HP ketika ada di tangan kita tidak terasa adanya, hilang beberapa jam atau jatuh di mana? Mulai tidak bisa menggunakan HP. Di situ kita mulai kehilangan sesuatu. Merasa kehilangan itu kalau sesuatunya tidak ada. Kontrol yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita bisa mengontrol semuanya. Mau meditasi? Yes. Mau sholat? Yes. Mau tidur? Yes. Mau makan? Yes. Ini kontrol yang diberikan Allah ke tangan kita, sehingga kita bisa memilah-milah makanan. Ini duri nggak boleh, ini daging boleh, ini lemak nggak boleh. Kontrol ini luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak sadar kalau kontrol ini luar biasa. Karena apa? Saking tidak sadarnya dengan kehidupan ini, diberi kontrol oleh Allah yang luar biasa ini, terasa seakan-akan tidak ada. Apalagi orang yang selalu berfokus kepada hari esok, berfokus kepada masa lalu, dan lupa dengan hari ini, kehilangan the power of now saat ini. Apa yang terjadi? Kehilangan kesadaran. 1 detik setelah kita mati, tubuh kita hanya seonggok daging yang akan membusuk dimakan bakteri. Hanya seonggok daging yang akan menjadi santapan empuk bagi para bakteri itu. Betul? 1 detik setelah kematian kita pun kehilangan hak yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan, hilang semuanya. Coba hadirin, sekarang kita sedang punya segalanya. Kontrol kita miliki, kebebasan untuk menentukan dan memilih kita miliki. Kita masih boleh keluar masuk di tubuh jasmani kita ini. Semua yang disebut milik kita masih boleh dinikmati. Nama kita masih sama seperti yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Begitu besar dan luar biasa pemberian semesta kepada kita. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan? Harusnya manusia menyadari bahwa sebetulnya hidup ini luar biasa. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Saya akan tunjukkan luar biasanya sebentar lagi. Jadi saya tegaskan tadi, hanya manusia yang bisa meninggal. Kenapa? Karena manusia itu meninggalkan kesedihan, meninggalkan kenang-kenangan, meninggalkan warisan, meninggalkan nama dalam buku sejarah, meninggalkan Facebook, meninggalkan IG, meninggalkan YouTube. Kiai Haji Zainuddin MZ
Suaranya masih lantang di YouTube. Dan beliau sudah pergi. Namanya masih dikenang sampai sekarang. Gaya khas ceramahnya masih dikenang oleh kita sekarang. Bahkan mungkin saja banyak yang masih tertarik dan tidak tahu kalau beliau sudah tidak ada di sini lagi. Beliau sudah menorehkan sebuah sejarah besar di dalam hidupnya. Nasihatnya terus mengalir. Itu pertanyaan saya. Apakah kita mau pergi dengan Devil Airline? Apakah kita mau pergi dengan Heaven Airline? Terserah kita. Semua pilihan ada pada diri kita. Karena sekarang kontrol ada pada diri kita. Kuasa untuk memilih ada pada diri kita. Kebebasan untuk menjadi apa ada pada diri kita. Yuk, mau tidur terus? Semua makhluk hidup di dunia ini hanya memiliki satu tujuan. Dan tujuan itu sama, yaitu kematian. Betul? Semua makhluk hidup di semesta ini cuma punya satu tujuan. Dan tujuan itu sama. Apa itu? Kematian. Dan tujuan manusia dilahirkan itu cuma satu. Apa? Mati. Awas. Oh, kalau gitu saya nggak usah ngapa-ngapain di dunia ini. Karena tujuan dari kelahiran ini adalah mati. Ya sudah, karena saya sudah lahir ke dunia ini, saya tinggal nunggu mati saja. Awas, jangan menangkap makna yang salah. Kalau tujuan dari kelahiran ini adalah mati, berarti kelahiran ini, durasi antara kelahiran dan kematian itu apa? Kalau tujuan kelahiran itu adalah mati, berarti durasi antara kelahiran dan kematian itu apa? Itu durasi untuk menyiapkan diri agar kita bisa mati. Tentu saja mati dalam pengertian bisa kembali ke tempat asal kita. Nah, kebanyakan manusia sekarang ini sibuk memperpanjang masa hidup, bukan mempersiapkan diri untuk kematian. Betul nggak? Boleh nggak minum suplemen vitamin? Boleh. Boleh nggak olahraga? Ya boleh. Tetapi jangan terus memperpanjang masa hidup, tetapi tidak mengisi kehidupan. Ngerti maksud saya? Kan ada terus memperpanjang masa hidup. Olahraga yes, hidup sehat ya. Tetapi tidak bikin apa-apa dalam hidup. Tidak bikin sejarah apa-apa dalam hidup. Hanya terus saja memupuk ego. Hanya terus mencari tanpa membagi. Hanya mengumpulkan tanpa melepaskan. Kan banyak yang kayak gitu. Itu namanya salah arah. Jadi antara kelahiran dan kematian ini ada jeda nih, ada durasi. Untuk apa durasi ini? Durasi ini adalah untuk menyiapkan diri agar saat mati bisa pulang. Karena tujuan Allah menghadirkan kita di semesta ini kan sebetulnya untuk menjadi kepanjangan tangannya, agar kita menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Makanya kita diwajibkan untuk selalu mengamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan lupa, Anda datang ke dunia ini atas nama Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Kok Anda sibuk di dunia ini hanya menjadi kepanjangan tangan dari keinginan-keinginan Anda, dari ambisi Anda, dari hawa nafsu Anda, dari ketakutan Anda, rasa cemas Anda, bukan atas nama Allah. Makanya saya yakinkan pada semuanya, siapapun yang hidupnya tidak didrive oleh Allah, tidak sadar yang mendrive dia adalah Allah, dia didrive oleh kesibukannya sendiri, ambisinya sendiri, keinginan-keinginan sendiri, pasti menderita. Salah jalan. Lah kenapa ketika dia itu hidup tidak atas nama Allah menderita? Memang Allah yang menghukum? Tidak. Penderitaan itu hanya Allah mengingatkan, kalau kamu terlalu jauh berjalan dari diriku. Gitu aja kok. Bukan soal salah benar, itu bukan azab, itu bukan ujian. Gak ada kerjaan Allah ngasih ujian.
Yang suka ngasih ujian tuh dosen, guru. Allah nggak pernah ngasih ujian. Salah tuh yang suka bilang Allah ngasih ujian. Kenapa nih kehidupan? Oh, saya sedang diuji oleh Allah. Enak aja, kapan daftarnya? Emang perguruan tinggi apa? Pakai ujian segala. Nggak pernah Allah tuh nguji-nguji kayak gitu. Nggak ada kerjaan. Jadi saat kita menderita itu bukan ujian. Semesta sedang mengingatkan kepada kita, kamu terlalu jauh nih dari jalanmu sendiri, kamu terlalu jauh dari jati dirimu sendiri. Ya udah, itu. Jadi siapapun yang di dalam kehidupan ini menjalankan kehidupan bukan atas nama Allah, tidak atas nama Allah, atas nama pribadi, atas nama keinginan, atas nama ego, atas nama ambisi pribadi, ya jelas dia akan mengalami segala macam yang disebut dengan penderitaan. Bukan hukuman, bukan azab, bukan. Gimana Allah yang Maha Cinta ngasih azab? Gimana Allah yang Maha Cinta menghukum hambanya? Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat, ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Kamu aja yang jahat, kata Allah, ketika anakmu minta roti, pasti nggak dikasih batu. Bagaimana dengan aku yang Maha Cinta? Bagaimana aku yang kasih? Masa sama Allah minta roti dikasih batu? Lihat kesibukan manusia. Memperpanjang masa hidup atau mempersiapkan diri untuk kematian. Pilih, memperpanjang masa hidup atau menyiapkan diri untuk kematian. Silahkan dijawab. Lihat kehidupan orang-orang yang berada. Apa yang dilakukan mereka? Maaf. Rumah sakit yang paling mewah. Orang lain berobat di rumah sakit yang dalam negeri, dia nggak mau, dia pergi ke luar negeri. Terus diperpanjang masa hidupnya. Obat orang lain generik, oh dia nggak mau, obat paten nomor 1. Dokternya nggak mau yang biasa, pengen yang paling ahli. Betul? Apa sih sesungguhnya di balik itu? Ketakutan akan kematian. Semua yang sibuk memperpanjang masa hidup, sebetulnya dirinya itu takut dengan kematian. Kenapa takut dengan kematian? Karena belum siap. Karena dia tidak pernah mempersiapkan untuk kematian. Nih saya yakinkan ya pada kalian, orang yang setiap saat hidupnya baik-baik saja, membahagikan orang, punya uang bantu orang, punya ilmu bantu orang, tidak pernah pelit, di sini saat ini sekarang selalu hadir, tidak pernah menunda ketika dia mau melakukan kebaikan, tidak direcokin oleh pikirannya. Saya yakin orang kayak gini tidak takut mati. Orang yang terus memperpanjang masa hidup sebetulnya dia sedang membungkus ketakutan akan kematiannya karena belum siap. Yang dia lakukan apa? Merampok duit orang, merampok duit negara, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jika perlu dimanipulasi, duit yang haram kemudian dibelikan seakan-akan hasil bisnis. Namanya pencucian uang. Boleh dia gaya-gayaan, pencitraan, pakai dasi kemana-mana dengan mobil mewahnya, tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Pasti sieun tah modar. 99% pelajaran agama isinya itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Bukan cara hidup di surga. 90% ajaran agama itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Nah, pertanyaan saya, berapa persen dari 99% ajaran agama yang kita adopsi untuk menjalani hidup agar bisa mati? Kebanyakan digunakan untuk menjalani hidup agar bisa langgeng dalam kehidupan. Betul nggak? Kalau orang yang menjalani agama supaya dia hidup bisa mati, tentu saja
Dia sibuk mencari uang, tapi juga ada bagian yang dia bagikan. Dia sibuk mengumpulkan, ada bagian yang dilepaskan. Ngerti maksud saya? Oke.